Iya, kenapa Kakak Abi? Puasa. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah Kakak Abi puasa ya hari ini ya. Semoga puasanya berkah ya Kak hari ini dan lancar sampai sore nanti ya. Oke. Oke, sekarang seperti biasa teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, sudah siap? Ya sayang, siapa yang bertanya? Tidak bertanya. Tidak bertanya, oke. Ayo kakak Kila Maira dan kakak Altaf yuk dibuka yuk kameranya yuk. Ayahnya mau lihat nih kira-kira siapa aja sih Bapak Satu Ali siswa-siswinya. Kenapa? Mila Dian izin ke toilet. Oh iya, silahkan. Oke. Mila pimpin ya. Ini Masya Allah cantik-cantik sekali murid-muridnya ya. Masya Allah. Oke. One. Kurang semangat Wannya nih. Masih ada yang ngantuk kayaknya. Oke. One. Ready. Sit down nicely. Hap. Gimana tangannya kalau sit down? Be quiet. Let's make hands and pray and then my hand. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, Satu Ali. Satu Ali. Siap. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah ayah dari teman kita sudah hadir hari ini. Ayahnya siapa ya kira-kira ya? Ayo coba. Yakin ayahnya Afika mirip nggak sama Afika? Coba tuh ada ayahnya ada. Tuh mirip nggak teman-teman? Iya. Mirip ya, masa nggak mirip? Masa nggak mirip? Iya betul banget ayah. Ya mirip ya sama kakak Afika ya. Ya silakan kakak Altaf, kakak Kila Maira dibuka kameranya ya. Oke, hari ini kita akan mendengarkan cerita dari ayah Afika. Jadi teman-teman mohon untuk tertib ya semuanya. Oke, yuk kita panggil ayah Afikanya. 1, 2, 3. Ayah Afika. Ya, halo, salam sapa dulu. Ada halo. Mau dimulai saja? Gimana Ya. Ibu Mila? Oh Ya, gitu. silakan ayah. Oh yes. Langsung bisa di share screen ya? Ya, sudah jadi host. Oke, iya kakak-kakak selamat pagi Satu Ali ya. Senang ketemu akhirnya walaupun ketemunya di layar nih ya. Nggak bisa ketemu langsung kan karena lagi corona ya. Jadi kita ngelihatnya di layar. Ke-mute. Ayah ke-mute ya. Nah, Mute ya. Oh iya. Nah, kelihatan nggak nih? Coba
Nah, sudah kelihatan? Sudah. Nah, kita tahu jelas ya, kakak-kakak ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi kakak-kakak satu Ali ya. Sudah siap mendengarkan Ayah Apika bercerita nggak nih? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, coba ya kita duduknya yang sempurna. Nah, kita mulai. Nah, salam perkenalan dulu nih. Ayah Apika ada pantun ya. Berburu kancil di tengah hutan, kancil didapat di bawah paman. Salam kenal wahai teman-teman. Assalamualaikum Ayah Apika ucapkan. Ya. Masya Allah. Perkenalan dulu. Karena kan tak kenal maka tak sayang katanya. Jadi biar kenal, jadi sayang semuanya ya sama keluarga besar satu Ali. Nah, kita mulai ceritanya. Kira-kira kita mau cerita tentang apa ya? Ayo, ada yang bisa nebak nggak? Nah, kita mau cerita apa nih hari ini? Kira-kira apa nih? Ada yang bisa nebak nggak? Ada? Ya, teman-teman ada yang bisa nebak? Coba kita pekerjaan. Coba kira-kira si Upin dan si Ipin ini bisa nebak nggak ya? Kira-kira apa gitu ya? Ini siapa nih ya? Upin apa Ipin ya? Yang ada rambutnya? Kalau Upin ini kakaknya Ipin apa adanya Ipin? Oh, kakaknya. Oke, coba kita buka berikutnya ya. Kita cerita apa hari ini? Ada yang bilang, oh cerita pekerjaan. Oh cerita apa mungkin ya? Kira-kira beda apa sama dengan tebakannya? Coba kita lihat slide berikutnya. Kita mulai dengan pertanyaan. Nih, siapa yang suka makan? Ayo, siapa yang suka makan? Oh, Balkis. Terus siapa lagi? Oh, Hafiz. Suka makan juga. Waalaikumsalam. Nah, kira-kira ini adik kecil ini dia makan apa ya? Nasi. Kakak satu Ali. Halo. Kalau Ayah Apika bilang halo, kalian bilang hai ya. Halo. Hai. Halo, hai. Nah, kalau Ayah Apika bilang halo, kalian bilang hai. Halo. Kalau Ayah Apika bilang hai, kalian bilang halo. Hai. Nah, sekarang kalau hai halo. Halo. Ya, fokus ya. Jadi Kak Satu Ali fokus, bagus ya. Nah, sekarang kita lihat ke gambar. Ayo kita ke layar, lihat nih. Nih, lihat adik kecil ini makan apa ya? Kira-kira makan apa ya? Nasi goreng. Makan apa? Nasi. Nah, sekarang kakak-kakak kan pasti makan nasi. Kenapa? Karena orang Indonesia semuanya makanan utamanya makan nasi. Biar kata kakak-kakak Satu Ali ini suka jajan apapun itu, biasanya kalau nggak makan nasi belum makan. Nah, gitu. Sekarang kira-kira nasi ini jadi apa ya? Nah, ini ada yang tahu nggak nih? Nasi goreng. Nasi goreng. Siapa yang suka nasi goreng? Oh iya, Bu Naila suka. Terus ini apa nih kira-kira nih? Nasi kuning. Nasi. Ya. Terus ini apa nih? Nasi Atau nasi. Apa disebut nasi kuning? Karena warnanya kuning. ya, Warnanya kuning. kalau warnanya merah jadi nasi merah ya. Kalau warnanya biru jadi nasi biru. Nah, kalau yang ini pasti nih pada suka nih. Ini apa nih? Nah, iya pagi-pagi kita udah ngomongin makanan ya. Iya, ayam goreng ini kesukaannya si Ipin dan si Upin ya, sampai rebutan ini. Nah, berarti kan kakak-kakak Satu Ali sudah tahu ya, Ayah Apika mau cerita tentang nasi. Nah,
coba kita berikutnya ya. Ya. Nah, sekarang kira-kira nih Ayah Apika mau tanya dulu. Yang kita makan. Nah, berasal dari manakah nasi yang kita makan? Coba kita. Nah, coba kita lihat gambarnya lagi. Simsalabim ada apa? Nah, coba tuh. Kira-kira nasi ini berasal dari hewan apa tanaman, tumbuhan? Mana? Tanaman ya. Kalau bilang dari hewan berarti itu daging. Ya. Nah, ini ya ada daging sapi, ada daging bebek. Nah, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Nasi yang kita makan berasal dari tanaman atau tumbuhan. Nah, sekarang nanti kakak-kakak bisa nebak nggak nih? Ada tebakan. Nah, tebakan berhadiah. Nanti hadiahnya dapat nasi ya di rumah masing-masing. Nah, nasi berasal dari tanaman mana? Simsalabim. Jadi apa? Nah. A atau C? Yang mana coba kira-kira? Oke, nih ada yang jawab A, ada nggak yang jawab A? Nggak ada. Oh, yang jawab B ada nggak? Ada. Oh, ada. Yang jawab C ada nggak? Nah, nggak ada. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat yang manakah yang nasi ini berasal dari tanaman yang mana, coba kita nih. Jawabannya adalah yang yang A, B atau C? Coba kita lihat. Hore, tepuk tangan dulu yang jawab B ya. Oh, si Minion aja seneng jawabannya tuh ya. Nah, tuh Minion kan sama warnanya ya, kuning ya kayak nasi dia tuh. Iya, pagi dah kapas berarti. Iya, tuh si Minion aja seneng nasi. Nah, siapa yang suka pernah nonton film Minion? Saya. Senang nonton. Oh, pernah ya. Ada yang tahu nggak namanya Minion ini siapa nih? Ada yang tahu nggak namanya siapa nih? Coba. Namanya siapa? Ayo. Tapi kayak kulit pisang. Iya, ya emang si Minion suka pisang ya. Suka apa? Banana katanya ya. Ini ada si Kevin, Bob ya. Nah, si Kevin, si Bob ini menjawab jawabannya adalah B. Tuh, disorakin nama dia tuh. Katanya benar jawabannya yang B. Ini tanamannya tanaman padi. Jadi nasi ini berasal dari tanaman padi. Nah, jadi kalau pisang berasal dari pohon pisang, kalau nasi berasal dari padi. Nah, ini tanamannya. Ini udah ada yang pernah lihat belum tanamannya? Pernah lihat beneran? Nah, di mana? Di mana? Di sekolah Buah Hati ada nggak? Sekolah Buah Hati ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Ada ya? Biasanya. Nah, benar. Biasanya di sawah. Nah, sawah itu biasanya adanya di desa. Nah, biasanya tempat siapa yang punya nenek di desa nih? Neneknya, kakeknya? Ah, bersyukur ya. Neneknya. Sekarang kita lanjut. Oh my God. Oh, kenapa? Aduh. Nasi ini yang kita makan nih hari ini. Tiap hari kita makan nasi. Sama padi. Sebelumnya nasi adalah beras.
sabar dulu, berasa dulu sama kita mau makan apa ya, masa makan ayam doang gitu ya, makan sayur doang. Nah ini adanya petani. Nah coba kita lanjut ya, kita mau cerita tentang bagaimana petani dia menanam tanaman padi sampai kemudian nanti hasil tanaman padinya kemudian menjadi nasi yang kita makan ya. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana caranya dari tanaman padi menjadi nasi? Nah, kita jelaskan coba ya. Oh, runutannya gimana ya? Berapa lama sih Pak Tani itu nanam padinya? Terus gimana caranya? Nah, kayak gitu. Nanti kita bisa lihat nih ya dari gambar-gambar dan penjelasannya Ayah Apika nih. Nah, ini ada yang tahu nggak ini apa ini? Kerbau. Nah, ini Pak Tani ini sedang ngapain nih? Ayo, Pak Tani ini sedang ngapain? Membajak sawah. Iya, membajak sawah. Ini namanya membajak sawah. Membajak sawah itu Pak Tani menyiapkan sawahnya yang mau siap-siap buat ditanam. Nah, ini kalau pernah ya? Oh, pernah lihat kerbau? Oh iya. Terus ada burung juga. Ada burung juga. Ada yang pernah pernah mandiin kerbau nggak? Iya, cuman bermainnya. Nah, jadi Pak Tani kalau mau mulai dia bekerja menanam padi, dia harus membajak dulu. Membajak itu sawahnya supaya digemburkan, memakai alat ini, bajak ini. Nah, dibantu dengan tenaga kerbau atau sapi. Nah, kira-kira ini kerbaunya laki-laki apa perempuan? Ada yang tahu nggak? Kan atau betina? Nah, laki-laki ya kalau kelihatan dari tanduknya. Kalau tanduknya panjang, nah itu laki-laki. Kalau pendek, betina atau perempuan. Nah ini kenapa ini kerbau sama sapi nggak pakai baju ya? Kenapa ya? Nggak malu apa ya? Kenapa? Gak punya baju dia. Karena mau beli baju di pasar nggak ada yang jual pakaian kerbau ya. Mau bikin ke tukang jahit juga nggak bikin pakaian kerbau. Jadinya ya udahlah. Karena kerbaunya juga kan dia kerjanya di sawah kotor-kotoran ya. Kalau dia pakai baju tiap hari harus ganti baju, dia repot. Nanti siapa yang mandiin? Siapa yang gantiin bajunya ya? Oke, kita lanjut. Jadi Pak Tani ini ngebajak tuh seharian. Lebih dia sehari tuh kerja di sawah. Lihat ya kakak-kakak tuh. Pak Tani ini kerjanya kotor-kotoran, basah-basahan. Ini seharian dari pagi sampai sore hari. Nah, bayangin kakak-kakak, kalau orang tua kita di Jakarta kerjanya kan di ruangan AC, enak, di depan komputer, duduk, nggak terlalu geraknya banyak, nggak keringetan, bener nggak? Ya kan? Nah, kalau Pak Tani lihat kerjanya di luar, di panas terik matahari, dia harus benar-benar berkeringat, ngeluarin tenaga. Tuh, sampai lihat nih ada foto ini tuh sampai
ini kakak-kakaknya nih, ya, sampai Kerbaunya ngebantu besar orang tuanya banget. tuh. Enak kan naik ini nih tuh, naik bajak dia tuh. Nah, Kerbaunya tuh, naik kecil dan bajak dia. kerbaunya besar. Iya, kerbaunya juga besar. Belum lagi kalau kerbaunya kan, aduh kebauan nanti Pak Taninya ya. Iya, iya kebauan dia. Aduh, nggak pakai masker lagi tuh kan Pak Taninya kebauan. Nah, ini pertama yang dilakukan oleh Pak Tani adalah ngebajak sawah, mempersiapkan sawahnya buat dia kerjain. Kerbaunya. Nah, sekarang coba kita lanjut berikutnya. Setelah Pak Tani membajak sawah, mengairi sawahnya menggunakan air, terus kemudian mengaduk air dengan tanahnya. Nah, setelah itu ngapain? Nah, kita lanjutkan berikutnya. Ya. Ada lumpur. Nah, ini yang dilakukan Pak Tani. Ini kira-kira Pak Tani lagi ngapain ini? Mencabut rumput. Nah, mencabut rumput apa menanam padi? Tandur. Nah, tandur. Siapa yang tahu tandur ya? Siapa tuh yang tahu tandur? Siapa tadi? Apa? Arkan. Oh, Arkan. Arkan tahu nggak artinya tandur itu? Ada yang tahu nggak artinya tandur? Panen. Bukan. Tandur itu belum. Menanam padi. Jadi nih kalau di desa nih ayahnya Apika juga kan orang tuanya di desa nih. Jadi kalau yang namanya tandur itu menanam. Nah, tandur ini singkatan. Singkatannya apa? Tandur itu tanam mundur. Nah, jadi Tanam mundur. iya, jadi yang namanya tandur itu atau nandur, nanam mundur. Kenapa harus mundur? Karena supaya enggak keinjek. Nah, jadi kalau nanam mundur itu si petaninya dia jalannya ke belakang. Supaya apa? Supaya kalau jalan ke belakang kan tidak menginjak padi yang sudah dia tancapkan ke sawahnya. Kalau maju kan keinjak nantinya. Gitu, susah. Makanya istilah tandur itu nanam tapi jalannya mundur nih. Lihat nih sama gambar yang di atas nih. Nih gambar di atas tuh. Ya. Nah, ini namanya nandur. Gitu, tanam mundur. Nanti kira-kira kakak satu kali mau nyoba nggak? Oh, belajar nandur, kita kapan-kapan ke desa. Nah, bagus gitu ya. Pengen tahu rasanya Pak Tani itu kerja menghasilkan tanaman padi, ngerawatnya gimana sih? Nah, mandiin kerbau juga boleh gitu ya. Nah, jadi tadi kan 1 hari. Nah, berikutnya ketika padi ditanam oleh Pak Tani dan Bu Tani di sawah, nih mereka bekerja tak kenal lelah. Nah, kalau cirinya Pak Tani di desa biasanya mereka bekerja bersama-sama. Tuh lihat kan di gambar mereka kerjanya rame-rame ya. Ini namanya gotong apa? Gotong royong. Gotong royong itu saling membantu. Dia pakai topi caping tuh bilang nggak panas. Iya, kenapa pakai topi caping nggak panas? Terus kenapa pakai tangannya bajunya tangan panjang supaya juga nggak kepanasan. Nah, gitu ya. Nah, mereka kerja Nanti gotong kulitnya jadi royong. hitam. Oh iya, nggak apa-apa. Hitam juga manusia ya, jadi tetap manusia ya seperti itu. Jadi nggak ada yang lebih baik hitam atau putih, semua sama ya. Nah ini 21 sampai 30 hari. Jadi setelah ditandur tadi setelah dibajak ya, terus kemudian sawahnya yang sudah dibajak sama kerbau tadi didiemin dulu selama 20 hari sambil Pak Taninya menyiapkan bibitnya atau anak padinya yang buat nanti ditanam. Nah, ini dikerjakan sama-sama nih. Ada tetangganya, ada omnya, ada siapa lagi, ada tulangnya mungkin ya, ada mamangnya lah kalau di desa gitu ya, dikerjakan sama-sama supaya cepat selesai dan mereka biasanya mengerjakannya berbarengan supaya kalau kalian pernah lihat di desa misalkan pemandangan sawah-sawah semua. Pernah lihat ya? Sawah semua itu sama gitu. Karena dikerjakannya juga bersama-sama seperti itu. Nah, sekarang
kita lanjut. Jadi sudah nih dari 1 hari 30 hari. Nah, berarti kalau 30 hari sudah hampir 1 bulan. Nah, kalau 30 hari 1 bulan masih mengerjakan. Nah, berikutnya coba kita lihat. Nah, setelah Pak Tani kemudian menanam sambil merawat. Nah, setelah nanam kan dirawat. Dirawat apanya yang dirawat? Nah, ini supaya tidak muncul yang namanya hama, ya. Ada yang tahu nggak hama apa yang merusak tanaman padi? Ayo kira-kira tahu nggak? Tahu nggak? Burung, ya. Terus apa lagi? Tikus. Terus apa lagi? Kucing bisa. Apa kucing? Kucing takut air. Belalang, ya, hama wereng, ya. Nah, jadi memang tanaman padi yang ditanam sama petani juga kadang-kadang diserang sama hama tadi tuh, tikus, ya. Nah, kira-kira bagaimana untuk supaya hama yang menyerang itu tidak terlalu banyak, dengan cara apa kira-kira Pak Tani menjaganya? Kira-kira apa? Ayo kakak, ada yang tahu nggak? Dikasih ular. Wah, dikasih ular. Siapa tuh yang bilang kasih ular? Orang-orang sawah. Ya, salah satunya kalau untuk nakutin burung ada orang-orangan sawah, ya. Mungkin pernah lihat ya kakak, ya, ada orang-orangan sawah di tengah sawah yang kalau ditarik ditali sama Pak Tani dari gubuknya suka bunyi kan, kalau nggak ada suara kaleng. Nah, itu buat ngusir burung supaya burungnya tidak terlalu banyak makan padinya gitu yang sudah berbuah. Nah, kalau tikus, ya, tikus memang takutnya sama manusia dan sama ular, karena ular yang memangsa, yang makan. Makanya itu namanya mata rantai makanan, ya. Jadi tikus ada, tapi tikus bisa dikendalikan biar terlalu banyak. Nah, makanya lingkungannya harus bagus. Nah, ada predator lain yang makan tikus. Siapa? Kucing. Oh, bukan. Kalau kucing di kota, ya. Kalau di sawah ular, salah satunya ular tuh makan tikus. Terus kadang-kadang ular juga makan kodok, ya, atau katak gitu. Nah, tapi keberadaan mereka itu juga penting buat lingkungan supaya seimbang gitu. Jadi kalau petani di desanya ketemu ular bukannya diusir atau dibunuh, tapi dibiarkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi petani ini merawat jaga tanaman sampai hari ke-100. Nah, berarti kan dari 1 hari terus kemudian 30 hari menanam. Nah, ini udah jadi 100 hari. Berarti lama nggak tuh nanam padi itu? Lama. Nah, sekarang iya, sekarang Ayah Atika mau tanya, 1 bulan ada berapa hari? 1 bulan ada berapa hari? 30 hari. Nah, 30 hari. 30 hari. Kalau 2 bulan berapa? Kalau 2 bulan berapa hari? 60. Kalau 3 bulan? 50. 90. Nah, 90. Nah, berarti kan dari padi dibajak, ditanam, dirawat, dijaga, diurus, ya. Ini sama aja kayak petani ngurusin anak kecil, ngurusin bayi kan. Ya, dijaga, dirawat, dipelihara sampai 100 hari baru mulai berbuah kecil-kecil nih. Ke 100 hari berarti ke 3 bulan. Nah, lama kan 3 bulan. Ini belum menghasilkan kakak-kakak. Jadi kerjanya petani luar biasa ya, 3 bulan coba. Nah, ini jarum padi ini akan mulai berbuah nih, bisa lihat ya, ini ada buahnya tuh yang bulatan ini. Nah, setelah itu kira-kira apa ya? Nah, kita lanjut. Aduh, ini ada yang ini siapa nih yang menggambar di layar ini nih? Mohon maaf ya kakak-kakak, seperti biasa tidak coret-coret ya. Nggak apa-apa Bu, ini abstrak Bu, anggap aja seni abstraksi ya. Tulisannya cara Ya, coba nanti setelah ini boleh kita bikin abstraksi setelah ceritanya selesai ya, bikin lukisannya, kita lukisan pemandangan aja ya. Lanjut ya. Halo. Hai. Halo. Ya. Ya. Ya, oke, kita lanjut. Ya, setelah ini
Pak Tani ngapain ya? Nah, kita lihat lagi berikutnya. Nah, tuh petaninya panen. Nah, di hari keberapa? Ke hari 120. Berarti kalau 120 itu dibagi 30 ya. 120 dibagi 30 berarti berapa bulan? 4 bulan. Nah, 4 bulan. Tuh, bayangin kakak-kakak ya. Oke ya. Pak Tani kita kerjanya panjang. Ya, kerjanya itu dari mulai dia bekerja sampai dia menghasilkan padinya panen itu di bulan keempat. Nah, jadi kalau orang kota ya, misalkan ayah bundanya kakak-kakak satu hal ini yang kerja di kota kan bekerja 1 bulan hasilnya 1 bulan. Nah kalau Pak Tani dia 4 bulan baru menghasilkan gitu. Nah luar biasa ini Pak Tani, tentunya petani ini senang kan, dulu lihat tuh begitu panen, senang bahagia, apalagi panennya melimpah. Kenapa melimpah? Melimpah tuh senang karena dengan seperti itu dia akan banyak hasilnya, dan hasilnya bisa kita nikmati juga buat orang banyak. Orang banyak di mana? Di kota. Nah itu jadi mereka bekerja, mereka merawat tanaman padi, mereka menghasilkan tanaman padi, panennya kemudian dibawa ke kota. Nah terus setelah itu ngapain nih setelah panen? Nah panen itu kan buahnya sudah tumbuh, sudah cukup, baru kemudian dipotong. Nah, kemudian masih ada lagi kakak, belum selesai ya. Setelah panen, ya setelah menghasilkan ya tanaman padinya. Nah, padinya yang mereka potong dari sawah kemudian dibawa nih oleh Pak Tani ini, dipikul. Tuh, bisa lihat ya, kuat sekali kan. Pak Tani itu luar biasa, udah 4 bulan mereka kerja di sawah tiap hari, berangkat setelah sholat subuh sampai siang, siang pulang ke rumah, terus kemudian istirahat, sore mereka kembali ke sawahnya, pulang ke rumah sholat maghrib, setelah isya mereka ke sawah lagi malam untuk apa? Ngecek irigasinya, lihat airnya, macet nggak airnya, banjir atau enggak, cukup nggak airnya. Nah seperti itu, itulah pekerjaan Pak Tani, dia setiap harinya sampai 4 bulan terus mereka lakukan. Nah, setelah itu mereka kemudian dibawa kemana? Nanti padi yang sudah dipanen, mereka bawa tuh dipikul ya, tuh lihat cara mikulnya, ada yang pikul pakai karung ya, ada yang kemudian diikat seperti ini. Ini kalau di desa namanya di pocongan namanya ya, mungkin di kota nggak ada ya istilah potongan begini. Pocongan tuh seperti ini. Katanya bahagiannya di akhir syukuran mereka itu, Allah Subhanahu wa taala panennya melimpah, mereka itu mengucapkan syukur. Nah, setelah itu gimana? Nah, kita itu kemudian di hari ya, karena kan panen yang dari sawah itu masih basah gitu. Jadi belum bisa buat dikonsumsi nantinya. Jadi hari ke-130 mereka dibawa ke, biasanya kalau di penampungannya ya, tempat menyimpan padi yang sudah dipotong. Nah, kalau sudah padi yang dipotong, tadi kan masih ini ya, masih ada batangnya tuh, lihat tuh, ya kan? Pas dari sawah mereka bawa, dipotong masih ada batangnya. Nah, nggak mungkin dong, ada yang pernah nggak makan nasi sama batang-batangnya, ada nggak? Nggak ada ya. Iya, nggak ada yang makan nasi sama batangnya. Nah batangnya digimanain? Nah batangnya dibersihkan. Nah dibersihkannya di sini, di tempat penampungan tuh sama Pak Tani. Lihat gambar yang ketiga. Nah ini sedang dipisahkan batangnya dengan
Nah, padinya nih. Jadi yang masih ada batangnya menggunakan alat sederhana buatan Pak Tani, kemudian dipisahkan tuh setelah dijemur nih. Ini lihat tuh, dijemur sama ibu-ibu bertopi caping ya. Nah, ini kalau Pak Tani identitasnya, oh kita tahu, oh Bapak ini petani karena lihat nih capingnya seperti itu. Kalau di kota kan kerja, oh pakai apa? Pakai dasi. Kalau ini pakai caping. Nggak ada Pak Tani pakai dasi gitu ya. Nah, jadinya begini, nih yang keempat, lihat gambar yang keempat. Inilah jadinya setelah dikeringkan dan dipotong, jadilah padi seperti ini di hari 130. Jadinya 4 bulan lebih 10 hari. Nah, terus kemudian jadi apa? Kita lihat lagi. Nah, hari ke-132 ya sudah dikeringkan, sudah dipotong. Nah, inilah biji padi. Ini masih belum dikupas nih, kakak-kakak. Masih ada kulitnya. Tuh, masih ada kulitnya kan? Nah, jadi harus dibuka kulitnya. Jadi kalau di desa Kulitnya itu dibuka biasanya jadi ada putihnya. betul, karena ini sudah tidak ada kulitnya. Jadi kulitnya sudah dibuang. Nah, seperti ini. Kulitnya biasanya kalau di desa dimanfaatkan. Gitu. Jadi Iya, ada kulitnya alatnya menjadi penggilingan. beras. Betul, jadilah beras. Nah, inilah beras. Inilah bisa langsung dimakan nggak berasnya? Ya enggak. Ya, Ya enggak, dicuci dulu. Betul. Setelah dicuci gimana Balkis? Apa langsung dimakan nggak? Langsung direbus dulu. Dimasak. Coba kita lihat setelah siap biji padi jadi beras, bagaimana proses berikutnya? Nah, kita lihat. Nah, jadi deh nasinya siap kita makan setelah dimasak. Ya inilah Kan jadi direbus dulu. iya, harus direbus dulu, ditanak dulu gitu ya. Ini dengan menggunakan namanya apa nih kalau di rumah apa namanya nih? Namanya apa nih di rumah ini alat ini nih? Rice cooker. Iya, rice cooker. Iya, ini namanya Kalau Magicom nasinya rice cooker itu berarti ya. panas, hati-hati. Iya, panas bener, hati-hati. Makanya kakak-kakak kalau memang belum bisa ya ngebantu bundanya aja di rumah, cuci dulu ya, cuci berasnya dulu gitu ya. Karena kalau di desa kan memasak nasi ini tidak pakai listrik, tapi pakai kompor tungku dari batu. Ya, namanya tungku atau ada namanya kalau di kampungnya Ayah Pika itu namanya hau namanya. Tahu hau? Nah, itu hau namanya. Pakai kayu bakar, tapi karena di desa, di kota, di Jakarta ini kan susah ya nyari kayu bakar, susah. Pakai tungku susah, akhirnya Kalau pakai. nasi juga bisa pakai bubur. Oh iya bisa kalau airnya banyak. Jadi kalau airnya sedikit satu ruas jari, nah ini jadinya nasi gitu. Kalau airnya banyak dan direbusnya banyak, jadinya bubur. Ada bubur ayam dan bubur kacang hijau gitu ya. Nah dari nasi inilah kemudian ya kakak-kakak ya tergantung lauknya mau jadi apa. Nasi bisa berubah jadi nasi goreng ya, berubah menjadi nasi uduk, nasi kuning, nasi putih, nasi biru, nasi merah, nah, banyak. Ya, terserah kalian maunya diwarnain apa ya. Nasi pelangi juga bisa diwarnain ya. Seperti warna-warni. nasi warna-warni ya. Jadi dah nasinya siap kita makan. Jadi berapa hari tadi tuh semuanya Pak Tani dari mulai nanam sampai jadi nasi datang ke kita. Coba berapa hari? Berapa hari tadi kakak? 132. Iya, 132 hari. Berarti kan berapa? 4 bulan lebih ya Pak Tani menghasilkan bekerja buat kita di sini orang-orang kota. Jadi intinya cerita dari ini adalah, nah kita harus berterima kasih kepada siapa? Iya, jadi kita harus berterima kasih kepada Pak Tani dan Bu Tani. Jadi petani adalah pahlawan buat kita. Sama seperti Bapak Ibu guru juga pahlawan buat kita. Kita bisa baca, kita bisa nulis, kita bisa menghitung ya. Itu peran Bapak Ibu guru. Nah, kita bisa makan nasi, kita bisa sehat sampai hari ini. Perut kita nggak kelaparan. Nah, ini karena berkat
petani di desa. Jadi cintailah desa, cintailah pertanian, dan kita harus makan makanan yang sudah dibuat oleh para petani yang sudah dihasilkan. Jadi kita harus bersyukur ya kakak-kakak masih bisa menikmati makanan. Jadi kakak-kakak kalau pagi nih bangun pagi disuruh sarapan sama ayah bunda, sarapan, kita harus bersyukur. Karena apa? Kita coba kakak-kakak ingat, petani bisa Misalnya menghasilkan. sarapannya nasi. Iya, supaya kuat. Karena apa? Nasi ini kan karbohidrat. Karbohidrat itu energi buat kita ya, supaya kita kuat, supaya belajarnya fokus gitu, supaya kalau ada olahraga lari kuat, disuruh bundanya ke warung kuat lari jalan kayak gitu. Nah, Misalnya karena nasi larinya ini, cepat. oh iya, karena makan nasi kan. Coba kalau nggak makan nasi, lemes, nggak bisa mengingat, kayak gitu. Pelajaran susah masuknya. Nah, iya, makanya ini kita harus ingat jerih payahnya petani, susahnya petani. Petani ini menghasilkan padi dan nasi yang harus kita makan seperti itu, gitu ya. Nah, jadi ceritanya berakhir nih. Iya. Jadi ceritanya berakhir nih kakak ya. Tuh lihat di sebelah, lihat nggak petani senyum ya. Nah, jadi ingat selalu nih kita harus selalu bersyukur. Alhamdulillah. Jadi selalu ada jasa orang lain. Ya, salah satunya adalah petani, sehingga kita bisa makan ya, makan nasi apa yang kita makan. Nah, petani itu tinggal di desa. Kita doakan ya, semoga petani kita selalu tersenyum, gembira, sehat selalu. Amin. Nah, terima kasih. Nah, ini ada pantun, pergi jauh menuju ladang. Boleh juga kita sekalian mandi. Kalau dikasih umur panjang, insya Allah bertatap muka lagi. Terima kasih kakak-kakak satu Ali. Ya, ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah sudah selesai ya ayah ya. Nah, sekarang kita mau ke sesi tanya jawab teman-teman. Ya, boleh. Nah, ayo siapa yang sudah punya pertanyaan dipersiapkan ya. Boleh di stop share dulu ayah. Gini. Oh, di stop dulu ya. Ya. Nah. Oke, nah selanjutnya teman-teman mohon maaf ya, Bu Mila pamit duluan ya teman-teman ya, karena nanti ada pelajaran lain di kelas 2, jadi nanti akan bersama Bu Ama. Bu Ama sudah hadir? Oke, unstable. Ini kebiasaan unstable. Ya mohon maaf, ini jaringannya ibu gurunya agak loading. Kis. Oh ini tuh Bu Mila ada. Kalau padinya gagal dipanen gimana Pak? Oh. Jadinya. Nah, kalau berkurang hasilnya juga sedikit hasilnya. Nah, kalau sedikit hasilnya, ya padi yang harusnya buat kita makan, buat orang kota, ya juga jadi sedikit. Nah, kalau kita enggak punya padi, kita harus ngapain? Menanamnya. Nah, jadi buat tahun depan menanam yang lebih bagus lagi, mungkin pupuknya dibagusin gitu ya. Nah, Nanti diganti pupuknya. Masih kosong banget. Oh ini ibunya sudah datang lagi. Iya ayah, mohon maaf jaringannya kurang stabil ayah. Iya terima kasih kakak-kakak. Jadi nanti dengan Bu Ama ya untuk tanya jawabnya. Karena Bu Mila ada pelajaran yang lain di kelas 2. Oke, terima kasih ayah sebelumnya ya. Sama-sama, saya pamit duluan. Ibu. Silakan teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan ya. Sampai jumpa. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo.